Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Quintara Putri. Saya ini merupakan mahasiswa aktif dari Prodi Proteksi Tanaman Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan fotosintesis dan proses evapotranspirasi pada tanaman. Apa sih hubungannya antara fotosintesis dan juga evapotranspirasi? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklus dari hidrologi atau siklus air, turunnya air hujan, kemudian adanya evapotranspirasi, fotosintesis maupun evaporasi dan transpirasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini merupakan proses pergerakan air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, siklus ini berlangsung secara konstan dan tidak pernah berhenti. Kemudian siklus hidrologi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme di bumi karena dapat menjaga ketersediaan air di daratan maupun proses ini juga membuat suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi ini terjaga. Pada gambar yang tertera di sini, bahwasannya ada ilustrasi siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini terjadi yang pertama itu dapat terjadi karena adanya evapotranspirasi ataupun evaporasi. Nah, evaporasi ini sendiri terjadinya karena adanya proses penguapan. Penguapan itu terdiri dari air yang menguap ke atas disebabkan oleh adanya sinar matahari menuju ke awan, kemudian akan berkumpul menjadi tetesan-tetesan air. Nah, tetesan air ini akan terkumpul menjadi awan, awan gelap, kemudian menjadi kondensasi. Nah, kondensasi inilah yang butiran-butiran air ini akan bergabung menjadi satu, kemudian akan terjadinya presipitasi atau turunnya hujan atau turunnya air-air hujan yang awalnya tadi kondensasi. Nah, dia akan turun ke baik itu runoff. Runoff itu ialah turun ke permukaan permukaan tanah, mengalir, ataupun juga akan kembali lagi ke permukaan air. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit evapotranspirasi. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini merupakan salah satu bagian dalam siklus air dan memiliki peran yang penting bagi pertanian, hidrologi, ekologi, dan bidang lainnya. Evapotranspirasi ini sebagai perubahan wujud dari H2O cair menjadi uap atau gas serta bergerak dari bidang penguap permukaan tanah dan vegetasi ke atmosfer. Nah, evapotranspirasi ini adalah proses gerakan air dari sistem tanah ke tanaman, kemudian ke atmosfer atau transpirasi, serta gerakan air dari sistem tanah ke permukaan tanah, kemudian ke atmosfer itu disebut dengan evaporasi. Nah, ini evaporasi. Kalau evaporasi itu terjadinya dari penguapan airnya itu dari danau, sungai, laut. Nah, sejenis seperti itu. Lanjut. Nah, kita harus mengetahui apa sih peran dari evapotranspirasi ini. Yang pertama itu ada pengembalian air ke atmosfer. Nah, evapotranspirasi ini mengembalikan air yang diserap tanaman dan air dari tanah kembali ke atmosfer sehingga menjaga keseimbangan hidrologis. Yang kedua itu regulasi iklim. Proses ini membantu mengatur suhu dan kelembapan di atmosfer, juga mempengaruhi pola cuaca dan iklim lokal. Nah, evapotranspirasi ini dapat menyediakan air untuk tanaman dengan memfasilitasi penguapan. Evapotranspirasi berkontribusi pada penyerapan air oleh akar tanaman, serta dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Yang keempat itu dapat peran itu menjadi pembentuk awan. Air yang menguap dari sungai tadi akan terkumpul di atmosfer serta berkontribusi pada pembentukan awan dan siklus presipitasi atau turunnya air hujan ke tanah ataupun ke laut kembali.
Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi. Yang pertama itu ada suhu. Nah, suhu ini biasanya lebih tinggi meningkatkan laju evaporasi karena mempercepat penguapan air dari permukaan tanah serta tanaman. Kedua, kelembapan udara. Kelembapan rendah mempercepat proses evapotranspirasi. Ketika udara kering, air lebih mudah menguap dari permukaan tanah dan stomata tanaman. Kemudian ada yang ketiga, kecepatan angin. Kecepatan angin ini yang sangat kuat dapat menghilangkan uap air yang terakumulasi di sekitar tanaman dan permukaan tanah, serta meningkatkan laju evaporasi dan transpirasi. Mempengaruhi yang keempat ada cahaya matahari. Nah, intensitas cahaya matahari yang tinggi dapat mampu mempengaruhi suhu dan energi yang tersedia untuk evaporasi. Lebih banyak cahaya meningkatkan laju fotosintesis dan transpirasi. 5. Ketersediaan air. Ketersediaan air ini di permukaan tanah sangat mempengaruhi laju evapotranspirasi. Tanaman yang memiliki akses air yang cukup dapat melakukan transpirasi dengan lebih efektif. Yang keenam atau yang terakhir, itu jenis tanaman. Berbagai jenis tanaman memiliki laju transpirasi yang berbeda-beda, tergantung pada morfologi daun, jumlah stomata atau pori-pori halus kecil pada permukaan daun itu, kemudian dan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk mempengaruhi laju evapotranspirasi yang penting untuk keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air. Nah, ini evaporasi. Evaporasi itu merupakan penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Oleh sinar matahari, air ini akan menguap naik ke langit dan nantinya menjadi awan. Nah, evaporasi ini kan udah dijelasin bahwasannya dia itu penguapannya dari tubuh-tubuh air seperti danau, laut ini, dari sungai misalnya kan. Nah, dia akan naik, menguap karena sinar matahari menguap ke atas atau ke atmosfer menuju akan mengumpul menjadi awan disebut dengan kondensasi. Nah, setelah terjadinya kondensasi, maka butiran-butiran itu tidak akan dapat mampu bertahan cukup lama karena ia akan menurunkan air-air hujan atau disebut dengan presipitasi. Nah, presipitasi ini turunnya hujan akan kembali lagi ke air, ke sungai maupun ke danau, baik itu ke tanaman, ke tanah-tanah, begitu. Kemudian transpirasi. Nah, transpirasi ini sedikit berbeda dengan evaporasi. Kalau transpirasi itu merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan yang mengeluarkan uap H2O. Mengeluarkan uap H2O dan juga CO2. Siang yang panas dan transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara atau stomata yang sudah dijelasin tadi. Stomata itu pori-pori daun yang dapat mengeluarkan udara atau mengeluarkan H2O dan CO2 tadi. Lanjut. Nah, lanjut kan bahwasannya adanya hubungan antara evapotranspirasi dan fotosintesis. Di sini saya akan menjelaskan fotosintesis. Fotosintesis ini sendiri merupakan proses yang sangat penting dalam tumbuhan yang berperan dalam pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam sebuah senyawa organik. Tanaman membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk melaksanakan dua tahap reaksi dalam fotosintesis. Nah, di sini bahwasannya ada gambar ilustrasi pengangkutan air pada tanaman. Di sini ada akarnya, kemudian cabang-cabang daun, ada buah, kemudian daun-daunnya. Nah, penyerapan atau terjadinya fotosintesis ini bahwasannya kan udah jelasin bahwasannya ada penyerapan CO2 dan H2O dalam fotosintesis. Berlangsung adanya dua cara. Yang pertama itu penyerapannya CO2 melalui stomata. Stomata tadi kan bahwasannya udah dikasih tahu kalau stomata itu yang kayak pori-pori kecil pada permukaan daun. Nah, melalui stomata, tanaman akan menyerap karbon dioksida CO2, menyerap CO2 dari udara melalui stomata, dapat membuka dan menutup untuk mengatur masuknya CO2 dan mengurangi kehilangan air. Kemudian penyerapan H2O. Nah, penyerapan H2O ini melalui akar. Kalau yang pertama melalui stomata atau CO2 tadi melalui stomata kan dari daun. Kalau penyerapan H2 itu melalui dari akar. Nah, air H2O diserap dari tanah oleh akar tanaman. Nah, proses ini terjadi melalui osmosis, di mana air bergerak dari konsentrasi yang tinggi atau di dalam tanah ke konsentrasi rendah di dalam akar.
Nah, transportasi itu melalui silem. Setelah diserap, air diangkut melalui jaringan silem ke daun, di mana air digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, dengan menyerap CO2 dan H2O, tanaman dapat memproduksi glukosa dan juga oksigen selama fotosintesis, mendukung pertumbuhan dan menghasilkan energi. Nah, menggunakan energi matahari untuk mengubah air H2O dan juga karbon dioksida CO2 menjadi glukosa C6H12O6, yaitu bentuk gula yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan bahan bangunan untuk pertumbuhan tanaman. Kita dapat bertumbuh dengan kembang biak. Nah, glukosa tadi pati dapat menyimpan bahan-bahan organik dalam buah dan biji, maka terbentuknya atau pertumbuhan tanaman itu dengan lebih baik. Lanjut. Nah, fotosintesis ini dalam proses fotosintesis, energi cahaya yang diserap dapat mengubah karbon dioksida dan juga air menjadi glukosa dengan oksigen yang dilepas sebagai produk sampingan. Nah, di sini ada rumus atau sebuah komponen-komponen fotosintesis. 6 CO2 tambah 6 H2O, nah ditambah sinar matahari, dapat hasilnya kayak gini. Nah, ini keterangannya. 6 CO2 itu 6 molekul karbon dioksida diambil dari atmosfer. Nah, yang dari kayak eh, transpirasi tadi. Kemudian 6H2O, 6 molekul air, 6 molekul air diserap dari tanah. Kemudian cahaya, energi dari cahaya yang diperlukan untuk proses saling berhubungan dengan evapotranspirasi tadi. Kemudian C6H12O6 ini O6 ini satu molekul glukosa atau hasil akhirnya. Kemudian 6 molekul oksigen dilepaskan sebagai produk sampingan. Nah, rumus ini menggambarkan reaksi kimia yang terjadi di kloroplas selama fotosintesis, di mana energi cahaya digunakan untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan oksigen yang em, berfungsi untuk menjadi makanan atau bahan untuk fotosintesis tanaman agar dapat tumbuh berkembang biak dengan baik. Lanjut. Nah, ini adanya produksi glukosa tadi dan oksigen dalam fotosintesis terjadi melalui dua tahap utama, reaksi terang dan juga reaksi gelap. Kalau reaksi terang ini, lokasinya terjadi di membran tilakoid dan tilakoid kloroplas. Prosesnya itu cahaya matahari diserap oleh klorofil yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia ATP dan NADPH. Air atau H2O ini dipecah atau fotolisis menjadi oksigen O2, proton, dan elektron. Oksigen dilepaskan ke atmosfer, sebagai produk sampingan. Kemudian ada reaksi gelap atau dari Kelvin. Nah, lokasi ini terjadi di stroma kloroplas. Prosesnya ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang digunakan untuk mengubah karbon dioksida CO2 menjadi glukosa C6H12O6 melalui serangkaian reaksi kimia. CO2 ini diikat dalam proses yang dikenal sebagai fiksasi karbon dan juga melalui beberapa langkah senyawa ini diubah menjadi glukosa. Selanjutnya ada stomata. Stomata kan. Stomata ini yang udah dikasih tahu bahwasannya ada pori-pori kecil untuk membantu proses terjadinya fotosintesis. Fotosintesis ini sangat berhubungan dengan evapotranspirasi. Nah, stomata ini memiliki peran penting dalam penguapan air melalui proses transpirasi. Nah, ini permukaan daun, kemudian di dalamnya kayak ada pori-pori kecil itu ada stomata, disebut dengan stomata. Dapat mengatur terbuka air atau tertutupnya stomata itu. Biasanya stomata pada siang hari sangat aktif karena adanya matahari untuk membantu transpirasi atau penguapan ke atmosfer. Sedangkan kalau di malam hari itu biasanya tidak terbuka atau dianya itu tertutup karena dapat menjaga ketersediaan air yang ada pada daun. Nah, peran stomata itu yang pertama, pengaturan transpirasi, pembukaan dan penutupan. Stomata dapat membuka dan menutup untuk mengatur kehilangan air yang sudah dijelasin sebelumnya. Nah, pada kondisi hangat dan kering, stomata akan terbuka untuk memungkinkan permukaan air. Namun, pada kondisi lembab atau malam hari,
stomata ini cenderung tertutup untuk mengurangi kehilangan air. Jadi percuma kalau dia membuka di malam hari dalam kondisi atau kelembapan itu dia tidak akan membuka stomatanya karena dapat terjadinya kehilangan air. Nah, beda halnya kalau di siang hari kan karena ada bantuan sinar matahari, maka stomata akan terbuka dan akan menguap. Air yang ada pada stomata itu menguap ke atas, kemudian terjadinya siklus hidrologi. Kembali lagi ke tanah itu, air itu akan membantu lagi untuk pertumbuhan si tanaman. Diserap oleh akar, lalu menuju dibantu oleh silem yang mengangkut air, kemudian akan ke daun kembali, laju kemudian akan terjadi lagi proses transpirasi, kembali lagi turun ke bumi, naik lagi, seperti itu. Tidak akan berhenti prosesnya, seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, kedua itu proses evapotranspirasi, penguapan air. Ketika stomata terbuka, air yang ada dalam jaringan daun menguap ke atmosfer. Proses ini membantu menurunkan suhu daun dan juga menjaga keseimbangan internal tanaman. Tiga, penyerapan karbon dioksida. Keterkaitan dengan fotosintesis saat stomata terbuka untuk mengambil karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis, air juga akan menguap. Hal ini menciptakan aliran kapilaritas yang menarik air dari akar ke daun. Kemudian efek lingkungan, faktor lingkungan ini stomata merespon perubahan suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya. Kelembapan rendah atau suhu tinggi akan meningkatkan laju transpirasi. Nah, kita menuju kesimpulan bahwasannya adanya interaksi antara evapotranspirasi dan juga fotosintesis itu sangat berkaitan secara erat karena saling bergantung. Transpirasi membantu pengambilan CO2, karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis, sementara fotosintesis ini menyediakan energi yang mendukung proses transpirasi, di mana fotosintesis kan tadi akan terjadinya atau pembentukan glukosa di mana adanya di permukaan daun itu ada stomata. Stomata ini kan akan mengeluarkan air yang dimana itu dapat mendukung proses transpirasi. Transpirasi tadi kan terjadinya penguapan air dari tumbuhan, terutama dari daun. Nah, daun air itu akan menguap ke atas, lalu akan, nah itu dibantu oleh sinar matahari tadi kan, sinar matahari tadi, kemudian akan terkumpulnya menjadi satu butiran-butiran air atau disebut kondensasi menjadi digabung menjadi satu atau seperti gumpalan awan. Nah, apabila sudah mencukupi atau sudah maksimal, awan itu akan mengeluarkan air atau turunnya hujan disebut dengan presipitasi. Nah, turunnya hujan itu turun ke hujan lalu kembali lagi ke tanah, kembali ke tanah, baik ke sungai, tanah, ke tanaman, baik turun lagi ke tanah daratan, kembali lagi tuh. Udah kembali lagi, dia akan menyediakan lagi untuk kelangsungan hidup si tanaman. Nah, kelangsungan hidup tanaman tadi, tanah yang udah ada tanaman, maka akan diserap lagi oleh akar tanaman. Akar tanaman menyerap air, maka akan terjadi proses fotosintesis tadi. Nah, fotosintesis ini sangat berpengaruh dengan kegiatan evapotranspirasi, di mana fotosintesis ini menyediakan energi yang mendukung proses transpirasi. Evapotranspirasi ini berperan krusial dalam siklus air, di mana akan mengembalikan air lagi kembali ke atmosfer dan juga mempengaruhi pola hujan dan iklim lokal. Faktor-faktornya itu sudah dijelaskan seperti suhu, kelembapan, dan jenis tanaman mempengaruhi laju evapotranspirasi yang berdampak pada ketersediaan air dan kesehatan ekosistem. Jadi, bahwasannya evapotranspirasi itu sangat berkaitan dengan fotosintesis. Evapotranspirasi ini ada dua, evaporasi dan juga transpirasi. Kalau evaporasi itu terjadi karena adanya penguapan air yang berasal dari sungai, air laut, kemudian ada sungai, air laut, danau, itu disebut dengan evaporasi. Pokoknya penguapan itu terjadi dari kegiatan air atau wadah-wadah air kayak itu. Sedangkan transpirasi penguapannya terjadi berasal dari tanaman. Berasal dari tanaman yang dimana itu berpengaruh atau berhubungan dengan sifat kegiatan fotosintesis. Nah, itu kita sebagai mahasiswa bahasanya kita harus mengetahui perlunya tanaman untuk kita tanam, dilarangnya penebangan pohon secara liar itu akan berpengaruh terhadap iklim maupun curah hujan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mungkin apabila ada kekurangan salah kata, saya minta maaf. Mungkin dapat lagi diperbaiki. Kritik sarannya sangat mohon agak membangun ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.